moments later. Kalau orang Inggris mengucapkan good morning, Kalau orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, kalau orang Jepang mengucapkan konnichiwa, dan kalau orang Muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Sania Patharani, absen 27. dan saya Ivana Tania, absen 15. Dan saya Andini Putri Kusnadi, absen ketiga. Kami di sini akan menjelaskan kembali tentang dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dimulai pada tahun keempat kenabian, yaitu setelah turunnya perintah dari Allah melalui Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang memerintahkan Rasulullah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Pada tahap awal ini, Rasulullah mengundang Bani Hashim dan kerabat dekatnya untuk menghadiri jamuannya dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Setelah dilakukan dakwah secara terang-terangan, kaum Quraisy memberikan beragam reaksi. Namun, sebagian bangsawan Quraisy menolak karena ingin mempertahankan kedudukan, tradisi, dan perbudakannya. Namun, ada beberapa tokoh yang akhirnya masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dakwah secara terang-terangan ini mulai terkenal di luar kota Mekah. Dari kaum lain ada yang masuk, antara lain yaitu Abu Dzar Al-Ghifari dari kaum Ghifar dan Tuhail bin Amr ad-Daus dari kaum Daus. Dakwah Rasulullah terhadap penduduk Yathrib dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama yaitu dari suku Aus dan Khazraj, yaitu berjumlah 6 orang. Dari gelombang kedua berjumlah 13 orang, dan gelombang ketiga dan tahun berikutnya lebih banyak, termasuk Abu Jabir Abdullah bin Amr, pemimpin kaum Salamah. Pertemuan Rasulullah dengan rombongan Yathrib menghasilkan Baiat Aqobah. Pada baiat ini mereka berjanji untuk melindungi, menaati, dan membela Rasulullah, dan mereka juga memohon kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Yathrib. Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, kaum kafir Quraisy tidak ingin disamakan derajatnya dan merasa keberatan, terutama para bangsawan, dan berusaha mempertahankan tradisi berkasta-kasta dan perbudakan, sedangkan Rasulullah melarangnya. Yang kedua, kaum Quraisy tidak berusaha menolak dengan keras ajaran agama Islam yang adanya kehidupan setelah mati karena mereka takut akan siksa kubur dan azab neraka. Yang ketiga, mereka merasa keberatan untuk meninggalkan agama atau tradisi kehidupan bermasyarakat warisan leluhur mereka. Yang keempat, kaum kafir Quraisy berusaha menghentikan dakwah Rasulullah karena dilarangnya menyembah berhala. Usaha-usaha kaum kafir Quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah bermacam-macam, antara lain ketika para budak telah memasuki Islam seperti Bilal, Umar bin Fuhairah, Ummu Ubais an-Nadiyah, dan anaknya Al-Mu'ammil dan An-Nazirah disiksa oleh kaum kafir Quraisy di luar batas keprimanusiaan. Lalu ketika kaum kafir Quraisy mengusulkan pada Nabi Muhammad SAW agar permusuhan di antara mereka dihentikan dengan cara kaum kafir Quraisy menganut Islam dan melaksanakan ajarannya, lalu di saat lain pula umat Islam menganut agama kaum kafir Quraisy. Peristiwa hijrah ke Habasyah dan tahun duka cita. Jika perlu kalian ketahui bahwa pada masa dakwah di Mekah, Rasulullah SAW dan para pengikutnya mengalami tekanan yang sangat berat dari kaum Quraisy. Untuk melindungi para sahabat dari penyiksaan, Nabi Muhammad SAW memerintahkan 16 orang sahabat termasuk Utsman bin Affan dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Negeri itu diperintah oleh Raja Najasyi atau Negus, seorang raja yang bijaksana dan adil, yang memberikan jaminan keamanan bagi umat Islam.
Peristiwa ini terjadi pada tahun 615 Masehi dan disebut hijrah ke Habasyah pertama. Beberapa waktu kemudian, sebagian sahabat kembali ke Mekah karena mereka mengira keadaan sudah aman setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Namun, ternyata dugaan itu salah. Kaum Quraisy, terutama Abu Jahal, menjadi lebih kejam kepada umat Islam. Karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian, selain peristiwa hijrah, Rasulullah SAW juga mengalami masa yang sangat pedih pada tahun ke-10 kenabian atau 619 Masehi. Paman beliau Abu Thalib wafat. 4 hari setelah itu, istri beliau Khadijah juga wafat. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzni, yang artinya tahun duka cita, karena Rasulullah SAW kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya dan selalu mendukung perjuangan dakwahnya. Refleksi dari yang tadi dijelaskan, jadi dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang pertama, dalam menghadapi kesulitan kita harus tetap sabar dan berusaha mencari jalan yang diridhoi Allah. Yang kedua, hijrah bukan hanya berpindah tempat tetapi juga berarti berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Yang ketiga, Rasulullah SAW tetap tabah dan tegar meskipun kehilangan orang-orang terdekatnya. Semoga kita bisa meneladani semangat perjuangan dan kesabaran Rasulullah SAW. Penjelasan yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata atau materi yang kurang. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.